Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat subscriber semuanya. Jumpa lagi kita di channel Pengacara Santuy Official bersama saya Advokat Bung One. Di video hari ini kembali saya akan membahas konsultasi hukum yang masuk ke channel Pengacara Santuy Official dari sahabat subscriber kita. Ini dia pertanyaannya. Ya, itu pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara proses untuk balik nama sertifikat rumah yang dulu dibeli secara take over dari pemilik pertama. Simak jawabannya di video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku pemirsa YouTube yang udah subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Hanya doa-doa terbaik yang bisa saya berikan. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, terkait dengan proses balik nama sertifikat rumah yang dulu belinya secara take over dari pemilik pertama. Bagaimana sih cara mengurus balik namanya? Prosesnya bagaimana? Syarat-syaratnya apa saja? Baik, untuk mengurus balik nama sertifikat rumah subsidi. Jadi kalau kita dulu beli rumah secara take over nih dari pemilik pertama. Nah, take overnya ini atau over kreditnya ini dilakukan di mana? Apakah melalui bank secara resmi, pengajuan ke bank, atau hanya di hadapan notaris saja? Kenapa? Karena kalau over kreditnya dilakukan melalui permohonan dan pengajuan ke bank, kemudian di-ACC oleh pihak bank, maka sertifikat rumah tersebut sudah atas nama si pemilik baru atau debitur baru. Jadi kalau sudah angsurannya lunas, itu tidak perlu lagi untuk membalik nama kepada pihak debitur baru. Tapi kalau over kreditnya dulu hanya dilakukan di notaris saja, yang hanya memberikan pemberitahuan atau laporan adanya over kredit di hadapan notaris tersebut, maka sertifikat rumah tersebut masih atas nama pemilik pertama atau debitur lama. Ya, kemudian setelah angsuran lunas, cicilan lunas, maka si pembeli ini atau si pemilik baru bisa memproses pelunasan, bisa mengambil sertifikat rumah, dan setelah mengambil sertifikat rumah harus melakukan balik nama. Karena tadi nama yang disertifikat yang tertulis masih atas nama pemilik pertama atau debitur lama. Nah, sekarang bagaimana proses balik namanya? Berarti untuk mereka yang melakukan over kredit di notaris saja. Ketika ingin mengambil sertifikatnya, pastikan dulu tentunya harus lunas cicilannya. Ya, bagaimana cara-cara mengambil sertifikat rumah hasil over kredit sudah saya sampaikan di video sebelumnya, silahkan disimak. Cari di beranda Pengacara Santuy Official, sudah saya buatkan videonya ya. Nah, sekarang yang ingin saya buat, yang ingin saya sampaikan bagaimana proses dan syarat mengajukan balik nama sertifikat tersebut. Nah, proses balik nama sertifikat rumah hasil over kredit yang namanya masih belum beralih ke si pembeli. Maka langkah selanjutnya setelah mengambil sertifikat rumah tersebut di bank, maka langkah selanjutnya adalah proses balik nama. Untuk proses balik nama ini bisa dilakukan secara mandiri, datang langsung ke BPN atau melalui jasa notaris PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Apa saja yang harus disiapkan syarat-syaratnya? Yang pertama tentu sertifikat asli disiapkan. Kemudian juga selanjutnya adalah SPPT, PBB ya, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan ya. Biasanya yang diminta adalah tahun terakhir. Kemudian selain itu tentu juga dokumen-dokumen kependudukan ya, KTP, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah kalau sudah menikah. Kemudian juga kalau misalkan ini sertifikatnya masih kalau ini sertifikatnya masih atas nama orang lain, maka harus disertakan dengan fotokopi
KTP milik pihak pertama dan juga fotokopi kartu keluarga milik pihak pertama ya, seperti itu. Kemudian juga fotokopi NPWP, kemudian juga mengisi data atau formulir yang harus kita isi dulu sebelum mengajukan permohonan proses balik nama ke BPN. Biasanya itu juga ada biaya administrasinya. Kalau misalkan diurus secara keseluruhan menggunakan jasa notaris PPAT, tentu harus disiapkan biaya atau ongkos jasa notaris PPAT-nya. Besarannya itu tiap daerah beda-beda ya. Kemudian untuk syarat berikutnya harus melampirkan akta jual beli atau AJB. Itu adalah syarat-syarat secara umumnya yang harus kita penuhi ya. Mungkin di BPN ataupun juga kalau yang melalui notaris PPAT nanti ada permintaan untuk melengkapi berkas atau dokumen sebagai pelengkap, yaitu tinggal dilengkapi saja. Secara gambaran, secara umum syarat-syaratnya adalah yang tadi saya sebutkan. Jadi itu ya proses dan juga syarat mengajukan proses balik nama sertifikat rumah yang dulu dibeli secara over kredit. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, dan apabila menurut pemirsa semua video ini bisa berguna, bermanfaat bagi orang banyak, saya memohon dengan hormat untuk dukung channel Pengacara Santuy ini dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang udah nyimak dan subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan perlindungan, keselamatan, kesuksesan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.